warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Galang Alih Bagaskoro dengan NIM 2320113. Di sini saya akan menjelaskan proyek website yang telah saya buat, yaitu tentang peminjaman buku perpustakaan guna untuk memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah Framework Programming. Ya, kita login menuju websitenya. Nah, ini merupakan tampilan front end website yang telah saya buat dengan judul perpustakaan. Di Pada website ini terdapat menu dashboard, buku, anggota, peminjaman, kemudian logout. Pada menu dashboard ini terdapat seluruh informasi mengenai perpustakaan, mulai jumlah total buku, total anggota, kemudian buku yang sedang dipinjam, kemudian total peminjaman. Kemudian di sini ada peminjaman aktif, yaitu nama-nama yang telah meminjam buku, kemudian buku yang dipinjam, kemudian tanggal peminjaman. Tujuan pada menu dashboard ini yaitu menampilkan rangkuman cepat kondisi perpustakaan, kemudian memudahkan admin untuk memantau peminjaman aktif, kemudian melihat statistik penting seperti total buku, anggota, dan peminjaman, lalu memberikan informasi terkini mengenai aktivitas perpustakaan. Lanjut ke menu buku. Pada menu buku ini berfungsi untuk menampilkan buku-buku yang tersedia pada perpustakaan. Di sini ada tulisan dengan judul daftar buku, kemudian ada menu tambah buku, kemudian ada fitur cari buku, kemudian ada tombol cari dan riset. Di sini sudah ada beberapa buku yang telah saya input pada perpustakaan. Kemudian kita langsung saja coba pada menu tambah buku, kita masukkan judul bukunya. Kemudian masukkan nama pengarang, kemudian kita masukkan stok atau jumlah buku yang kita inginkan untuk masukkan ke dalam perpustakaan. Kita masukkan, kemudian simpan. Nah, buku berhasil ditambahkan ke dalam perpustakaan. Kemudian untuk fitur cari buku, kita masukkan buku yang ingin kita cari. Sebagai contoh, oh, kemudian kita klik tombol cari. Nah, buku berhasil ditemukan. Kemudian untuk tombol reset ini berfungsi sebagai untuk mengembalikan tampilan ke daftar awal tanpa filter. Nah, di sini ada juga menu hapus. Langsung saja kita coba. Kita hapus. Nah, buku berhasil dihapus. Maka buku tersebut akan hilang pada perpustakaan. Nah, lanjut ke menu anggota. Di sini pada menu anggota berfungsi sebagai untuk menampilkan nama-nama orang yang telah terdaftar menjadi anggota atau member pada perpustakaan. Di sini ada judul dengan tulisan daftar anggota, kemudian ada menu tambah anggota, kemudian ada fitur cari anggota, kemudian ada tombol cari dan riset. Di sini sudah ada beberapa nama yang telah saya input ke dalam perpustakaan. Nah, langsung saja kita mencoba pada menu tambah anggota. Kita masukkan namanya, kemudian kita masukkan emailnya.
kemudian nomor telepon, kemudian alamat. Kemudian simpan. Nah, anggota berhasil ditambahkan ke dalam perpustakaan. Kemudian pada menu cari anggota, kita coba cari nama anggota sebagai contoh Rizky. Kemudian kita klik menu tombol cari. Nah, nama Rizky berhasil ditemukan pada perpustakaan. Nah, untuk riset ini berfungsi sebagai untuk mengembalikan tampilan ke daftar awal tanpa filter. Nah, langsung kita kembali ke tampilan awal menu anggota. Kemudian di sini juga ada fitur hapus. Kita coba langsung. Nah, anggota yang bernama Rizky berhasil dihapus ke dalam menu anggota. Nah, lanjut ke menu peminjaman. Pada menu peminjaman ini berisi mengenai informasi daftar-daftar anggota yang telah meminjam buku pada perpustakaan. Di sini ada judul dengan tulisan daftar peminjaman, kemudian ada fitur pinjam buku, kemudian ada fitur semua status yang berisi yaitu sedang dipinjam dan sudah dikembalikan. Kemudian ada tombol filter dan reset. Untuk reset ini berfungsi sebagai mengembalikan tampilan ke halaman awal tanpa filter. Kemudian di sini ada beberapa nama yang telah saya input ke dalam menu peminjaman. Di sini sebagai contoh, Raisa Andriana telah meminjam buku dengan judul Melangkah dengan status buku dipinjam. Kemudian kita langsung coba untuk pinjam buku, kita masukkan nama anggota, kemudian buku yang ingin dipinjam. Untuk catatan ini opsional ya, langsung saja kita klik tombol pinjam. Nah, buku berhasil dipinjam dari perpustakaan. Kemudian di sini juga ada fitur kembalikan, yaitu untuk mengembalikan buku ke perpustakaan. Langsung saja kita coba klik kembalikan. Nah, buku berhasil dikembalikan. Nah, di sini ada status dengan tulisan buku dikembalikan. Lanjut ke penjelasan halaman backend-nya. Kita masuk saja ke Django admin, kemudian login terlebih dahulu. Kita masukkan username. Nah, ini merupakan tampilan backend dari website yang telah saya buat. Eh, untuk aslinya sama aja seperti di front end, hanya saja ini tampilan backend-nya. Di sini terdapat menu fitur yaitu buku yang berisi nama-nama buku yang tersedia pada perpustakaan, kemudian ada penulisnya, kemudian jumlah stok yang tersedia pada perpustakaan, kemudian ada tanggal dibuat. Kemudian pada menu peminjam, nah di sini ada nama-nama member atau anggota yang telah meminjam buku pada perpustakaan, kemudian jumlah buku yang dipinjam, kemudian tanggal peminjaman buku, kemudian ada tanggal pengembalian buku. Kemudian ada fitur member. Nah, di sini berisi mengenai informasi nama-nama anggota yang telah terdaftar pada perpustakaan. Di sini ada nama, kemudian email dari anggota tersebut, kemudian ada nomor telepon, kemudian tanggal daftar pada perpustakaan. Mungkin itu saja untuk tampilan back-end-nya dari website yang telah saya buat.
Kemudian di sini saya akan menjelaskan atau menemukan kode dari project yang telah saya buat. Kita langsung masuk saja ke front end-nya. Di sini ada folder CSS, JS, kemudian langsung saja di sini saya akan menjelaskan dari books.html. Dari books.html ini berfungsi untuk mengelola data buku pada aplikasi perpustakaan, di mana sistem akan mengecek login pengguna, kemudian menampilkan nama pengguna, serta menyediakan fitur pencarian, riset, dan pemuatan ulang data buku dari API. Setiap buku ditampilkan dalam bentuk card lengkap dengan judul, pengarang, kemudian stok, kemudian jumlah buku yang tersedia, serta tombol untuk menghapus buku melalui permintaan delete ke server. Kemudian pengguna juga dapat menambahkan buku baru melalui modal yang mengirim data ke server menggunakan metode post. Selain itu, halaman ini menyediakan tombol logout untuk mengakhiri sesi pengguna. Dan lanjut ke penjelasan borrowings.html. Pada kode ini berfungsi untuk mengelola dan memantau semua transaksi peminjaman buku dengan fitur-fitur yaitu tampilan daftar yang memuat dan menampilkan daftar semua peminjaman dari API backend atau API underscore endpoint borrowing. Kemudian filter yang memungkinkan pemfilteran daftar berdasarkan status sedang dipinjam dan sudah dikembalikan. Kemudian aksi pengembalian menyediakan tombol kembalikan pada setiap transaksi yang belum selesai, yaitu mengklik tombol ini akan memanggil endpoint API spesifik atau ID returns underscore book untuk mencatat pengembalian buku. Kemudian pencatatan peminjaman baru menggunakan modal pinjam buku untuk membuat transaksi baru. Modal ini secara dinamis memuat daftar anggota atau API underscore endpoint member dan buku yang tersedia atau API underscore endpoint books atau available dari API. Kemudian kesimpulan dari kode ini yaitu menampilkan daftar peminjaman, kemudian memfilter status peminjaman, kemudian melakukan pengembalian buku, memilih anggota dan buku yang tersedia, dan membuat peminjaman baru. Kemudian lanjut ke penjelasan index.html. Pada kode di index.html ini berfungsi yang pertama untuk mengecek dan mengelola login pengguna. Kode memastikan pengguna sudah login menggunakan fungsi request login. Kemudian jika login valid, nama pengguna akan ditampilkan pada halaman. Kemudian tersedia tombol logout yang akan menghapus token dari local storage dan mengarahkan kembali ke halaman login. Kemudian mengambil data statistik perpustakaan dari API. Kode memanggil API ini untuk mendapatkan beberapa data utama yaitu total buku, jumlah semua buku yang terdaftar di perpustakaan, kemudian total anggota, jumlah seluruh pengguna atau anggota perpustakaan, kemudian peminjam aktif, jumlah transaksi peminjaman yang masih berlangsung, kemudian total peminjaman, keseluruhan riwayat peminjaman yang pernah terjadi. Data ini ditampilkan dalam bentuk kad agar mudah dibaca, kemudian menampilkan daftar peminjam aktif. Kode ini mengambil data dari endpoint borrowing atau aktif, kemudian menampilkan nama anggota, judul buku, kemudian dan tanggal pinjam. Jika tidak ada peminjam aktif, maka menampilkan pesan tidak ada peminjam aktif. Kemudian mengatur tampilan dashboard menggunakan Bootstrap untuk membuat tampilan rapi dan responsif. Bagian-bagiannya meliputi navbar, yaitu menampilkan nama user dan tombol logout. Kemudian tabel atau daftar peminjam aktif. Kemudian tampilan otomatis menyesuaikan ukuran layar. Kemudian penanganan error. Jika API gagal diakses, dashboard tetap memberikan pesan kesalahan, mencegah tampilan kosong atau error yang membingungkan pengguna. Kesimpulan dari kode ini berfungsi sebagai pusat informasi administrasi perpustakaan yang mencangkup keamanan login,
pengembalian data statistik, pemantauan peminjaman aktif, serta tampilan antarmuka yang rapi dan dinamis. Dan lanjut ke halaman login.html. Pada login.html ini kodenya berfungsi sebagai untuk membuat halaman login perpustakaan yang melakukan hal-hal sebagai berikut, yaitu cek status login. Jika pengguna sudah mempunyai token atau sudah login sebelumnya, maka halaman otomatis akan mengarahkan ke dashboard tanpa perlu login ulang. Kemudian mengambil input username dan password. From login menangkap data yang dimasukkan pengguna. Kemudian mengirim data login ke API. Username dan password akan dikirim ke server melalui fetch atau metode POST. Kemudian memvalidasi login. Jika berhasil, token dan data pengguna disimpan, lalu ditampilkan notifikasi login berhasil dan diarahkan ke dashboard. Jika gagal, muncul username atau password yang salah. Kemudian menampilkan pesan status, ada pesan loading, berhasil atau gagal untuk memberi umpan balik pada pengguna. Nah, kemudian lanjut kita masuk ke folder perpustakaan, kemudian ke API, kemudian kita akan menjelaskan pada bagian admin.py. Pada kode admin.py ini berfungsi sebagai untuk mengatur tampilan dan pengelolaan data pada halaman Django admin untuk tiga model, yaitu book, member, dan borrowing. Masing-masing model diberi konfigurasi khusus agar admin dapat mengelola data dengan lebih mudah. Kemudian untuk class book admin digunakan untuk mengatur tampilan data book di Django admin, yaitu list display, yaitu menampilkan kolom ID, title, author, stock, dan create ad. Kemudian list filter, kemudian yang berfungsi untuk memfilter buku berdasarkan penulis dan tanggal dibuat. Kemudian search fields, yaitu mencari buku berdasarkan judul atau penulis. Kemudian ordering, mengurutkan buku dari yang terbaru berdasarkan create ad. Kemudian untuk kelas member admin, yaitu digunakan untuk mengatur tampilan data anggota perpustakaan. List display, yaitu menampilkan ID, nama, email, telepon, dan tanggal dibuat. Kemudian search field, yaitu mencari anggota berdasarkan nama, email, atau telepon. Kemudian ordering, yaitu untuk mengurutkan anggota berdasarkan nama. Kemudian untuk borrowing, kelas borrowing admin, yaitu berfungsi sebagai mengatur tampilan data peminjaman buku, yaitu list display menampilkan ID, anggota, buku, tanggal pinjam, kemudian tanggal kembali, dan status pengembalian. Kemudian list filter yaitu memfilter peminjaman berdasarkan status pengembalian dan tanggal pinjam. Kemudian search fields yaitu mencari peminjaman berdasarkan nama anggota atau judul buku. Kemudian ordering yaitu mengurutkan data berdasarkan tanggal pinjam terbaru. Untuk kesimpulan dari kode admin.py ini, yaitu kode ini berfungsi untuk mengoptimalkan tampilan dan pengelolaan data book, member, dan borrowing di Django admin sehingga admin dapat mencari, memfilter, dan mengatur data dengan lebih cepat dan mudah. Kemudian lanjut ke penjelasan selanjutnya yaitu apps.py. Pada apps.py ini kode tersebut digunakan untuk mendaftarkan aplikasi Django bernama API ke dalam project. Di dalamnya juga ditentukan bahwa semua model di aplikasi ini akan menggunakan Big Autofill sebagai primary key default. Kelas ini membantu Django mengenali, memuat, dan mengelola aplikasi saat project dijalankan. Kemudian lanjut ke penjelasan urls.py. Pada urls.py ini digunakan untuk mengatur semua rute atau URL endpoint pada API perpustakaan menggunakan Django REST Framework. Kemudian untuk router, untuk default router, yaitu router ini otomatis akan membuat URL CRUD untuk books, members, borrowing. Semua menggunakan viewset masing-masing, yaitu list, create, update, delete, dan detail. Kemudian untuk URL autentikasi, kode berikut membuat endpoint untuk login, logout, register, dan melihat profil. Untuk outs register yaitu membuat data
daftar user baru, kemudian out login yaitu login dan mendapatkan token, kemudian out logout yaitu logout user, kemudian out profile yaitu melihat data user yang sedang login. Kemudian include router.urls ini yaitu baris ini memasukkan semua URL yang dibuat router yaitu books, member, borrowing ke dalam aplikasi. Untuk kesimpulan singkat dari kode URS.py ini yaitu kode ini bertugas mengatur semua URL API mulai dari autentikasi pengguna sampai endpoint CRUD untuk buku, anggota, dan peminjaman dalam sistem perpustakaan. Kemudian lanjut ke penjelasan model.py. Pada model.py ini, kode ini berisi tiga model Jingo yang digunakan untuk membuat struktur data pada sistem perpustakaan, yaitu book, member, dan borrowing. Masing-masing model mewakili tabel database. Yang pertama, model book, yaitu berfungsi untuk menyimpan data buku. Kemudian field-fieldnya yaitu title, yaitu menyimpan judul buku, kemudian author untuk menyimpan nama penulis, kemudian stock, yaitu menyimpan jumlah stok buku, kemudian create at, yaitu waktu buku dibuat, kemudian update at, yaitu waktu buku terakhir diperbarui. Kemudian meta.ordering ini untuk mengatur urutan buku berdasarkan waktu dibuat. Kemudian str ini untuk menampilkan judul buku sebagai nama objek. Kemudian untuk modal member yaitu berfungsi untuk menyimpan data anggota perpustakaan. Field-fieldnya yaitu nama anggota, kemudian ada email yaitu email anggota, kemudian phone yaitu nomor telepon dari anggota, kemudian address yaitu alamat dari anggota, kemudian create at yaitu waktu data dibuat, kemudian meta ordering yaitu mengurutkan anggota berdasarkan nama. Kemudian untuk str ini untuk menampilkan nama anggota sebagai nama objek. Kemudian untuk modal borrowing yaitu berfungsi untuk mencatat transaksi peminjaman buku. Field-fieldnya yaitu ada member sebagai anggota yang meminjam atau relasi ke member. Kemudian book yaitu buku yang dipinjam. Kemudian borrow underscore date yaitu tanggal peminjaman. Kemudian return date yaitu tanggal pengembalian. Kemudian return yaitu status apakah buku sudah dikembalikan. Kemudian notes yaitu catatan peminjaman. Kemudian untuk meta ordering ini yaitu berdasarkan tanggal peminjam, urut berdasarkan tanggal pinjam terbaru. Kemudian untuk STR yaitu menampilkan teks seperti nama anggota meminjam judul buku. Untuk kesimpulan dari kode tersebut, yaitu kode ini membuat tiga tabel database, yaitu book untuk data buku, kemudian member untuk data anggota, kemudian borrowing untuk data peminjaman. Lanjut ke penjelasan serializer.py. Pada serializer.py ini kodenya berisi beberapa serializer dalam Django REST framework yang digunakan untuk mengubah data model menjadi format JSON dan sebaliknya. Serializer ini berguna untuk API sistem perpustakaan. Kemudian yang pertama yaitu user serializer, yaitu menampilkan data user, ID, username, email, dan nama. Kemudian ada register serializer yaitu digunakan untuk mendaftarkan user baru, memvalidasi apakah password dan passwordnya sama, kemudian membuat akun user baru menggunakan create user. Kemudian untuk book serializer yaitu mengubah data buku ke JSON yaitu menambahkan total borrowed yaitu jumlah buku yang sedang dipinjam, kemudian ada available under stock yaitu stok tersedia setelah dikurangi yang
sedang dipinjam, kemudian read only untuk tanggal dibuat dan diperbarui. Kemudian untuk member serializer yaitu mengubah data anggota ke JSON, yaitu menambahkan total borrowing yaitu total peminjaman anggota, kemudian active borrowing yaitu peminjaman yang belum dikembalikan. Kemudian kita masuk ke serial borrowing serializer, yaitu mengubah data peminjaman ke JSON, yaitu menampilkan nama dan email member serta judul dan penulis buku atau read only, yaitu validasi jika membuat peminjaman baru, cek apakah stok buku masih tersedia, dan menolak peminjaman jika stok habis. Kemudian borrowing details serializer, yaitu versi detail dari borrowing serializer, yaitu menampilkan data lengkap member dan buku menggunakan serializer lain. Kesimpulan dari kode ini yaitu serializer ini berfungsi untuk mengatur pengiriman, validasi, dan perhitungan data pada API sistem perpustakaan, yaitu mencangkup user, buku, member, dan peminjaman. Kemudian lanjut ke penjelasan urls.py. Pada urls.py ini digunakan untuk mengatur semua rute atau URL endpoint pada API perpustakaan menggunakan Django REST Framework. Kemudian untuk router, untuk default router, yaitu router ini otomatis akan membuat URL CRUD untuk books, members, borrowing. Semua menggunakan viewset masing-masing, yaitu list, create, update, delete, dan detail. Kemudian untuk URL autentikasi, kode berikut membuat endpoint untuk login, logout, register, dan melihat profil. Untuk out register yaitu membuat daftar user baru, kemudian out login yaitu login dan mendapatkan token, kemudian out logout yaitu logout user, kemudian out profile yaitu melihat data user yang sedang login. Kemudian include router.urls ini yaitu baris ini memasukkan semua URL yang dibuat router yaitu books, member, borrowing ke dalam aplikasi. Untuk kesimpulan singkat dari kode urls.py ini yaitu kode ini bertugas mengatur semua URL API mulai dari autentikasi pengguna sampai endpoint CRUD untuk buku, anggota, dan peminjaman dalam sistem perpustakaan. Kemudian lanjut ke penjelasan fish.py. Pada fish.py ini kodenya berisi API backend untuk sistem perpustakaan menggunakan Django REST Framework. Di dalamnya terdapat fungsi login serta logout serta tiga viewset utama yaitu buku, member, dan peminjaman. Kemudian yang pertama yaitu authentication yaitu register, login, logout, profile, yaitu membuat akun user baru, kemudian memvalidasi input pendaftaran, kemudian menghasilkan token user, kemudian login dan mengecek username dan password. Jika cocok, memberikan token login, jika salah, mengirim pesan error, kemudian logout, menghapus token user sehingga user keluar dari sistem. Kemudian untuk profile, yaitu mengambil data user yang sedang login. Kemudian book view set, yaitu mengelola data buku, list, tambah, edit, hapus, dan detail. Tambahan fitur yaitu available, yaitu menampilkan buku yang stoknya masih ada. Kemudian borrowing, yaitu menampilkan riwayat peminjaman buku tertentu. Kemudian ketiga, member view set, yaitu mengelola anggota perpustakaan, lihat, tambah, edit, hapus, dan detail. Untuk tambahan fitur borrowing yaitu riwayat semua peminjaman anggota, aktif borrowing yaitu peminjaman yang belum dikembalikan.
Kemudian borrowing view set, yaitu mengelola proses peminjaman, lihat, tambah, edit, hapus. Kemudian tambahan fitur yaitu ada return book, menandai buku sudah dikembalikan. Kemudian aktif yaitu menampilkan peminjaman yang masih aktif. Kemudian statistik yaitu menampilkan statistik seperti total peminjaman, peminjam aktif, peminjaman selesai, total buku, total member. Untuk kesimpulan dari kode Fish.py, ya ini kode ini adalah inti API yang mengatur registrasi dan login user, CRUD buku, CRUD anggota, kemudian proses peminjaman dan pengembalian buku, kemudian statistik peminjaman dan riwayat peminjaman buku atau anggota. Kemudian kita masuk ke folder perpustakaan, kemudian ke urls.py. Pada urls.py ini, yaitu kode ini mengatur URL utama di dalam project Django dan menghubungkan aplikasi API serta dokumentasinya. Yang pertama untuk pet admin set.urls ini yaitu mengaktifkan halaman Django admin panel. Kemudian dipakai untuk mengelola data secara manual oleh admin. Kemudian untuk pet API.urls ini yaitu menghubungkan semua endpoint API dari aplikasi API. Kemudian semua URLs API seperti books, member, borrowing berada di sini. Kemudian untuk pet API skema ini yaitu menghasilkan skema API dalam format OpenAPI atau JSON digunakan sebagai file dasar dokumentasi API. Kemudian untuk pet API docs ini yaitu menampilkan Swagger UI yaitu halaman dokumentasi API interaktif. Kemudian memudahkan pengguna untuk mencoba endpoint API langsung dari browser. Kesimpulan dari kode URL.py ini yaitu kode ini mengatur akses halaman admin, kemudian semua endpoint API, kemudian file skema API, kemudian dokumentasi API Swagger. Kemudian masuk ke settings.py. Pada setting.py saya menambahkan API yaitu aplikasi buatan sendiri yaitu berisi model, views, serializer, dan API endpoint untuk perpustakaan. Kemudian untuk REST Framework yaitu mengaktifkan Django REST Framework atau DRF untuk membuat API. Kemudian ada REST Frameworks Token yaitu menambahkan sistem token authentication untuk login API. Kemudian ada Django Filter yaitu library untuk filtering data pada API. Misalnya cari buku, filter anggota. Kemudian ada cross shader yaitu untuk mengaktifkan course agar backend Django bisa diakses oleh frontend atau misal React, HTML, dan JS. Kemudian ada DRF Spectacular yaitu membuat dokumentasi API otomatis atau Open API plus Swagger UI. Kode ini mendaftarkan semua aplikasi penting yang diperlukan untuk API perpustakaan, autentikasi token, filtering data, akses dari front-end, dokumentasi API Swagger, ya, dan fitur admin bawaan Django. Kemudian untuk default autofit ini berfungsi untuk mengatur agar setiap model yang dibuat otomatis menggunakan tipe primary key, big autofill atau angka besar otomatis. Kemudian REST Framework. Pada bagian ini adalah pengaturan untuk Django REST Framework atau DRF. Kemudian Default Authentication Class yaitu mengatur sistem login API menggunakan token authentication. Kemudian Default Permission Class yaitu semua endpoint API hanya bisa diakses user yang sudah login. Kemudian Default Pagination Class yaitu hasil list API menggunakan pagination 10 data per halaman. Kemudian ada default schema class yaitu
mengaktifkan generator dokumentasi API otomatis menggunakan DRF spektakuler. Kemudian ada cross allow all origin, yaitu mengizinkan semua domain atau front-end manapun mengakses API tanpa diblokir oleh CORS. Kemudian ada spectacular setting, yaitu pengaturan untuk dokumentasi API dengan DRF spektakuler. Kemudian di sini ada titel, pemesanan buku perpustakaan, decryption, dokumentasi API untuk sistem perpustakaan. Kemudian ada version, server include schema. Kemudian ada titel, description, dan version. Mungkin itu saja penjelasan mengenai project dan penjelasan kodenya dari saya. Atas kurang lebihnya, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.